Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Calon peserta PPG 2023. Seperti yang saya janjikan kemarin bahwa saya akan buat soal-soal yang berhubungan dengan pretest PPG, baik itu pedagogi, sosial kepribadian maupun profesional ya. Dan untuk soal ini ya, perlu teman-teman ketahui bahwa soal ini saya ambil dari FR tahun lalu ya. Jadi kalaupun tidak sama persis, dia mirip ya. Kebanyakan contoh-contoh studi kasus seperti itu. Dan dia lebih mengarah ke kurikulum merdeka. Jadi kita tidak bahas-bahas lagi apa itu RPP, apa itu silabus, bagaimana menetapkan indikator dan sebagainya, menetapkan KD. Kita tidak akan bahas lagi itu karena soal saya lihat perlahan-lahan meninggalkan kurikulum 2013, tapi untuk pretest kali ini masih 70% dia menganut K13 ya. Jadi jangan terlalu takut dengan kurikulum merdeka karena sampai sekarang dia masih tahap sosialisasi ya, belum layak untuk dijadikan soal. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan soal atau ke latihan soal, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share yang ada di bawah ini. Share ke sosial media teman-teman biar makin bermanfaat ya, makin banyak manfaat untuk video-video yang saya buat dan bisa membantu banyak orang ya. Baik teman-teman, kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya untuk soal pedagoginya ya. Baik, kita lihat soalnya. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Nah, ini sama persis dengan istilah K13 sekarang, kurikulum merdeka sekarang ya. Jadi mereka tidak pakai lagi ulangan semester, diganti dengan sumatif, formatif diganti dengan ulangan harian ya, ulangan harian. Jadi agak mengarah ke sana memang ya. Jadi soalnya insyaallah baru. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi C, jawabannya yang tepat adalah option C ya teman-teman. Ini dia cakupan materi dan waktu pelaksanaannya ya. Cakupan materi karena tes formatif itu dia adalah ulangan harian, sedangkan tes sumatif dia adalah penilaian akhir semester. Jadi jelas materinya beda. Kalau ulangan harian kan biasanya kita lakukan ulangan harian minimal 1 kali dalam 2 kali ya dalam 1 semester, dan biasanya untuk lebih efektifnya itu setelah selesai 1 KD, 1 kompetensi dasar, kita buatkan ulangan harian atau lakukan ulangan harian seperti itu teman-teman. Sedangkan tes sumatif dia banyak materi yang akan dibuat di situ soalnya atau tesnya. Itu dia materi dan waktu pelaksanaan. Kalau waktunya ini saya sudah bahas tadi dan ini dilakukan pada akhir semester. Oke, saya kira jelas ya untuk soal nomor 1. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share teman-teman. Baik, ini ada soal contoh kasus ya atau studi kasus. Karena pretest maupun UP itu kebanyakan studi kasus, bukan lagi pemahaman definisi ya, bukan lagi definisi, tapi pemahaman kita terhadap suatu teori dan penerapannya dalam kelas seperti itu. Kita lihat, program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya atau
atau dapat dikatakan bahwa adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali. Jadi hati-hati dengan kata-kata seperti ini. A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E. Membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Oke, teman-teman bisa, saya lupa ingatkan tadi, teman-teman bisa sambil jawab dulu baru lanjut lagi videonya ya, kalau misalnya saya salah ya. Saya seperti itu kalau belajar, teman-teman. Kalau lihat video YouTube, saya ingin belajar, saya pause dulu, saya baca dulu soalnya, kemudian saya berusaha jawab salah satu opsinya, kemudian setelah saya kunci jawabannya, baru saya lanjut lagi ya. Saya lanjut nonton dan saya agak enak masuk. Cobalah teman-teman praktekkan ini ya. Baik, kita lihat pembahasannya. Saya yakin teman-teman juga sudah mengunci jawabannya. Jawabannya adalah option C ya. Nah, ini dia. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas ya. Ini kecuali ya. Kecuali. Ingat, hati-hati dengan kata ini, jangan sampai kita terkecoh ya. Ini sering sekali menjadi pengecoh pada saat orang buru-buru, karena pada saat pretest itu 1 menit usahakan 1 soal. Makanya hati-hati ya, tetap fokus teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Membuat rangkuman tidak tepat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Pengayaan itu sama dengan mengkayakan siswa. Kalau hanya itu saja, itu dia tidak bertambah kaya, sama dengan materi ya. Kalau itu aja kita tidak bertambah kaya ya. Mengkayakan pengayaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi kalender pendidikan atau kaldik dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. E. Pedoman menyusun program tahunan. Maaf, saya lupa kasih ini. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Fungsi dari kalender pendidikan itu sendiri. Ini biasa juga ditanyakan sama pengawas ya. Kadang kita lupa menempelkan kaldik kita. Padahal kalau kita mau supervisi, maaf, suara ayam. Jangan diabaikan saja suara-suara figuran ya teman-teman. Kalau kita mau supervisi, biasanya itu yang paling pertama di atas berkas kita itu adalah kaldik ya, kalender pendidikan. Karena kalau biasanya tidak ada, itu akan dicari mana kaldiknya, mana kalender pendidikannya, karena kita mengacu di situ semuanya ya. Baik itu perangkat kita mengacu di kaldik atau kalender pendidikan. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Saya yakin sudah mengunci. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Fungsi kalender pendidikan atau kaldik dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. 2. Menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. 3. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. 4. Pedoman menyusun program tahunan, program semester, silabus RPP. Ya, jadi ini dia ada
ini ada beberapa ya fungsinya. Fungsi dari kalender pendidikan itu sendiri ya. Nah, jadi sini persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Maaf ini saya salah ya teman-teman. Harusnya tidak ada kata kecuali, ini pembahasan. Oke, kita anggap ini tidak ada. Nah, ini dia 4 fungsi Kaldik itu sendiri ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual kecuali: A. Relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, ditekankan pada penggalian atau exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan, creation. C. Applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Jadi kira-kira yang mana jawabannya nih teman-teman? Ini panjang ya. Memang rata-rata seperti ini agak panjang dan kita kadang kehabisan di waktu ya, kehabisan di waktu dalam membaca teman-teman. Jadi banyak-banyak latihan membaca ya, biar enak, biar lancar ya. Kalau kita tidak terlatih membaca cepat, itu tidak akan fokus nanti pada saat menjawab soal. Yang ada di kepala hanya waktu, tidak fokus ya. Jadi harus latihan banyak-banyak teman-teman. Oke, saya kira teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah E ya, transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Seperti itu. Kita lihat pembahasannya. Ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT ya, biasanya disebut REACT ya, agar lebih mudah diingat teman-teman. Yang pertama, relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua adalah experiencing ya, ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation ya. Jadi ingat baik-baik ini ya, react ya. Yang ketiga adalah applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat, communicating ya, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima, transferring, menuntut kemampuan peserta didik mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas di dalam situasi atau konteks baru ya. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 4 SD,
mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ini pembelajaran tematik ya, biasa di SD. Pada pembelajaran tema bumiku ya, itu ada kelas 4 SD, pelajaran IPA tentang gerhana bulan ya. Kira-kira evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik, terdapat 10 anak yang tidak tuntas nilainya ya, dan mengikuti remedial. Jadi program remedial yang tepat kira-kira seperti apa? Apakah memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik LKPD ya, atau memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya? Yang paling tepat ya. Nah, kemudian memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan, memberikan pembelajaran ulang di kelas, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Yang mana nih teman-teman kira-kira yang masuk akal, yang lebih tepat seperti itu? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Saya kasih lihat jawabannya, dan jawabannya adalah option B ya, memberikan tugas latihan memanfaatkan tutor sebaya ya, karena di sini lebih banyak yang sudah lulus ya, lulus KKM, lulus sudah memenuhi batas ketuntasan minimal. Jadi kalau 10 orang nanti bisa 1 orang anak itu bisa 2 orang yang membantu. Jadi akan lebih cepat, akan lebih bagus akselerasinya dalam meningkatkan nilai peserta didik yang remedial ya. Kita lihat pembahasannya lebih jelas lagi teman-teman. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Nah, pembelajaran ulang itu bisa dilakukan kalau semua peserta didik gagal mencapai batas ketuntasan maksimal, atau lebih banyak yang gagal, hanya 1-2 orang yang berhasil itu bisa melakukan pembelajaran ulang ya teman-teman. Oke, pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda, cuman metode dan media yang berbeda lagi ya, artinya jurus yang lain kita kasihkan ya, meskipun dengan materi yang sama, dan atau media yang lebih tepat. Nah, itu pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dan memanfaatkan tutor sebaya baik secara individu maupun kelompok ya. Jadi silakan pause videonya kalau teman-teman belum paham betul penjelasannya. Silakan pause videonya, baca pelan-pelan. Insyaallah teman-teman nanti akan akan paham ya, harus baca ulang-ulang. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mohon maaf keributan-keributan yang terjadi di luar sana ya. Ada anak tetangga, ada ayam tetangga. Itu sebenarnya saya mengganggu konsentrasi saya ya. Tapi ya, mudah-mudahan teman-teman tetap merasa nyaman. Tuh, ada lagi kurang ajar, nanti saya akan lempar tuh jauh-jauh. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti soal-soal yang lain PPG-nya, pretest PPG-nya. Amin. Semoga lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.